أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kembali kita mengajarkan puji dan syukur atas karunia rahmat Allah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban sholat zuhur secara berjamaah. Berharap kita berdoa semoga Allah memberi kemudahan dalam hidup kita, dijauhkan dari kesulitan, dikaruniai rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kemarin membahas tentang mencari penghasilan yang halal. Pertemuan kali ini adalah pembelanjaan yang halal. Membelanjakan harta yang halal untuk yang halal, bagian dari cabang kesempurnaan iman. Apa saja yang kemudian tidak boleh kita beli atau uang kita belanjakan? Pertama, untuk pakaian. Pakaian apa yang haram? Yaitu sutra. Fayahrumu 'ala rajul al-bani wal khumsa istimalul harir. Jadi laki-laki yang sudah dewasa maka haram hukumnya memakai pakaian sutra, termasuk baju-baju yang bahannya itu lebih banyak atau didominasi oleh sutra. Maka kalau kita beli pakaian, mohon dicermati materialnya, kainnya itu sutra bukan. Kalau sutra, berapa kadar sutranya? Ketika kadar sutranya itu di atas 50%, maka haram hukumnya. Bagaimana dengan perempuan? Nah, kalau perempuan boleh. Kenapa? Sebab perempuan itu tempatnya kurang. Di mana-mana perempuan itu dirinya saja selalu merasa kurang. Kita tengok saja kalau perempuan nak pergi, pasti bulat dan itu lama. Nggak bisa kita kata ayo berangkat. Kalau laki-laki sambil lari pakai baju selesai. Perempuan nggak bisa. Bahkan untuk dandan itu pun harus muter-muter ya. Tengok sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Karena memang wanita itu tempatnya kurang, sehingga diperbolehkan memakai pakaian sutra, termasuk perhiasan emas, perak. Kemudian pakaian-pakaian yang disulam atau sebagiannya disulam dengan emas maupun perak, ini juga haram. Saya kurang tahu ya, kalau di Arab, pejabat Arab itu biasanya pakai baju kebesaran yang kemudian di pinggirnya itu ada warna emas. Itu emas atau sekedar warna emas, nampaknya sekedar warna emas. Biasanya yang di luar itu agak transparan itu, terus nanti di pinggirnya ada warna emas. Di perhiasan itu termasuk dalam kategori perhiasan. Laki-laki haram memakai perhiasan emas maupun perak. Apa yang menunjukkan haram? Ada beberapa hadis Nabi. Pertama, suatu hari sahabat itu kumpul di warung. Nabi datang. Ketika Nabi duduk berhadapan-hadapan dengan sahabat, Nabi melihat ada yang memakai cincin perak, cincin emas, bukan perak. Apa kata Nabi? Khul, ambil, copot dan buang. Maka sahabat tersebut sam'an wa ta'atan, mendengar perintah
perintah dan menjalankan, langsung diambil dibuang. Kenapa? Sebab siapa yang mengenakan emas laki-laki, maka besok akan dijadikan sebagai api neraka. Jadi kalau pakai kalung emas misalnya, itu sama halnya menempatkan api neraka di lehernya. Memakai gelang emas, kalau imitasi nggak masalah ya. Kalau emas betulan ini ya begini. Emas, perak, ini dalil sutra sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisal harir fid dunya albasahullah yaumal qiyamati sauban min narin." Kata Nabi, siapa yang di dunia memakai sutra laki-laki, maka besok pada hari kiamat akan dipakaikan api neraka. Setiap dosa yang diancam oleh ayat Al-Quran maupun hadis Nabi menunjukkan bahwa dosa itu dosa besar. Kemudian hadis yang lain, man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang di dunia memakai pakaian sutra, maka besok di akhirat tidak dipakaikan pakaian sutra. Jadi di antara ilat kenapa laki-laki haram memakai sutra, sebab sutra itu pakaian surga. Kenapa laki-laki haram memakai emas? Apakah itu kalung, cincin, gelang, bingel? Ya. Karena itu adalah perhiasan surga. Nabi bersabda bahwa emas itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, sedangkan untuk kita nanti di akhirat. Dan tentu emas dunia itu berbeda dengan emas akhirat. Yo jauh loh. Berikutnya, setelah pakaian, perhiasan, maka kemudian perabot. Wa yahrumu 'ala dhukur walau sobiyan wal kumsa walau sohiratan istimalul awani dhahab wal fiddah. Baik laki-laki maupun perempuan maka diharamkan memakai perabot-perabot yang dari emas. Mau mangkok, piring, ketel, sendok, kemudian alat goles celak, ya, cukil gigi, pokok perabot haram hukumnya kalau perabot itu terdiri dari emas dan perak. Ada kisah yang menarik pada zaman tabi'in. Ketika itu Syekh Hasan Basri, tabi'in itu turun di bawah sahabat langsung, jadi gurunya para sahabat, kumpul dengan Farqah. Syekh Hasan Basri orang alim, orang berilmu. Farqah itu ahli ibadah. Jadi orang itu ahli ibadah belum tentu alim. Dan orang itu rajin ibadah tapi ilmunya kurang. Contohnya Farqah. Kalau Syekh Hasan Basri orang alim, ini ibaratnya harimaunya tabi'in dalam masalah keilmuan. Kumpul dalam satu undangan. Dalam walimah itu disediakan piring emas, sementara di atasnya ditaruh tumpuan-tumpuan. Wah, dalam majelis itu terkumpul orang ahli, punya ilmu, dan ahli ibadah, rajin ibadah tapi kurang ilmu. Ketika masing-masing datang, maka Syekh Hasan Basri tetap mendekat kepada piring emas. Sementara Farqah yang ahli ibadah, dia menjauh dari piring. Kenapa? Wah, ini haram. Syekh Hasan Basri kemudian mendekat kepada piring emas yang di situ ada tumpuan kurma. Maka Syekh Hasan Basri mengambil roti, diambillah itu kurma, ditaruh di roti. Jadi
apa namanya, kurma yang di atas piring emas itu dituang sehingga piringnya kosong. Setelah itu baru diambil, ditaruh di atas roti, beliau makan kurma di atas roti. Kemudian beliau berkata, Furaikot itu asli namanya Farkot, dipanggil Furaikot itu panggilan kasih sayang. Ibarat bapak memanggil anaknya, nak, tole, ucok, buyuang. Jadi kenapa kamu nggak lakukan seperti ini? Ketika piring emas kita kosongkan, berarti kita kan nggak memakai perabot emas. Disitulah kita kemudian makan dengan kurma yang tidak di piring tadi, kita taruh di roti, kemudian kita makan. Maka di sini ada pelajaran penting dalam kisah Syekh Hasan Basri dengan Farkot. Pertama, bahwa orang mendatangi undangan itu adalah idkhulus, memasukkan kebahagiaan kepada pengundang. Bayangkan kalau kita undang orang sudah masak enak-enak atau bahkan banyak, yang kita undang nggak datang, siapa nggak kira-kira? Ya kalau begini nggak usah masak, kan begitu. Tapi kalau kemudian orang yang kita undang datang, senang ya. Sekalipun bahkan makannya habis, alhamdulillah. Itu pertama. Jadi mendatangi undangan itu sunnah. Kenapa? Karena ada idkhulus surur, memasukkan kebahagiaan. Yang kedua, di situ ada namanya raddul munkar, menolak kemungkaran. Jadi kalau kita ini diundang ke walimah, itu akan menjadi wajib atau sunnah ketika tidak ada kemungkaran, atau kalau ada kemungkaran kita bisa tolak. Nah, dalam kisah tadi di mana Syekh Hasan Basri menuangkan kurma dari piring emas dipindahkan ke tempat yang lain, berarti itu menolak kemungkaran. Kemudian yang ketiga, Syekh Hasan Basri mengajarkan tentang ilmu. Mana yang termasuk dianggap memakai perabot, mana yang tidak dianggap memakai perabot. Ketika piring kosong, berarti kita nggak pakai. Yang haram itu ketika memakai. Nah, yang berikutnya dalam urusan perabot emas atau perak haram itu tidak hanya yang kemudian kita pakai, termasuk emas perak, perabot emas perak yang kita pajang, tidak kita pakai, taruh di pipa, taruh di rak, taruh di mana-mana, yang kemudian itu seakan-akan menjadi perhiasan, itu juga haram. Jangan tiru-tiru Sultan Arab ya, jangankan kering sendok, mobil saja berlapiskan emas, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat media yang kacau, apalagi berkaitan dengan media. Orang laki-laki awalnya penuh sampai susah jalan. Kita nggak berbicara hukum kalau kayak begini, tapi berbicara bagaimana orang bermegah-megahan, sombong-sombongan, pamer-pameran, rusak dunia ini kalau kayak begini. Lanjut. Ini ada dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam bisa sauba subratin, a'radallahu anhu hatta yadu'an." Siapa yang memakai pakaian kesombongan, memakai pakaian tujuannya untuk pamer-pameran, untuk sombong-sombongan, maka apa yang terjadi? A'radallahu anhu, Allah berpaling. Allah gak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Pengertian Allah melihat itu, Allah mencurahkan kasih sayangnya, Allah rindu. Lah kalau Allah berpaling maknanya Allah gak rindu. Ada orang memakai pakaian, bahkan mungkin gak hanya pakai pakaian saja, apapun yang kemudian dibangga-banggakan, dijadikan kesombongan, Allah
Allah berpaling. Kemudian wa mana bisa saubata kaburin faktikholin lam yang durilah ilaih nadara rahmatin. Jadi ketika ada orang memakai pakaian kesombongan, memakai berbagai macam yang tujuannya untuk sombong, Allah nggak akan memberi rahmat. Allah nggak akan memberi rahmat. Bahkan oleh Allah dijadikan hina dalam pandangan, dijadikan rendah dalam hati. Maka jangan kemudian kita terhipnotis ada orang memakai emas bergelantungan, laki-laki pakai emas, laki-laki pakai baju disulam dengan emas, dihiasi dengan pernak-pernik emas. Itu justru menampakkan kehinaannya, menampakkan kerendahannya. Qala sayyidul awwalin wal akhirin la ta'kulu fi aniyat idhab wal fiddah wa la tasrabu fi sihafiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian makan pada wadah-wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Jangan pula kalian minum di mangkok-mangkok, gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari emas maupun perak. Jadi dengan demikian maka kita mesti menghindari apa yang diharapkan, baik itu berupa pakaian, perhiasan maupun berupa perabot-peralatan. Pun demikian kita harus didik anak-anak kita. Punya anak laki-laki, jangan karena masih anak-anak dikalungi emas, digelangi emas, jangan. Anak ya itu akan lebih banyak meniru apa yang telah terjadi daripada mengikuti ilmu. Sampai tengok anak belajar tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya akan niru siapa yang dekat dengan dia. Dan memang ini sebuah survei bahwa ilmu itu berpengaruh kepada seseorang hanya 20%. Selebihnya 80% itu dipengaruhi oleh lingkungan. Maka karena itu posisikan diri kita, posisikan anak kita kepada lingkungan yang akan mendidik dan menempa sehingga menjadi karakter yang unggul. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.